Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartikasari dari Universitas Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Saya akan mempresentasikan tentang rencana asuhan pembelajaran semester Asuhan Kebidanan Kehamilan. Jadi deskripsi mata kuliah, kode mata kuliah dari Asuhan Kebidanan Kehamilan yaitu adalah KB 3112, terdiri dari 5 SKS dan 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian UTS dan UAS. Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang pertama adalah pengetahuan, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan dan etika profesi. Kemudian yang kedua, menguasai konsep dasar kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan perempuan, ibu dan anak. Kemudian kalau untuk sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan etika profesi. Kemudian kalau untuk keterampilan umum, yaitu adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi, evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja di bawah tanggung jawabnya. Kemudian berikutnya adalah mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi secara mandiri. Kalau untuk keterampilan khususnya, mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, kemudian mampu mengidentifikasi penyimpangan kelainan pada kasus kehamilan, mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawat daruratan maternal dan neonatal sesuai dengan standar mutu yang berlaku dalam kebidanan, kemudian mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi, patient safety, dan upaya bantuan hidup dasar. Yang terakhir adalah mampu melakukan pencatatan asuhan kebidanan sesuai dengan sistem rekam medis yang berlaku. Kalau untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama adalah memahami konsep dasar asuhan kehamilan, kemudian memahami proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam kehamilan, yang ketiga memahami faktor yang mempengaruhi kehamilan, yang keempat adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, kemudian memahami penyulit dan komplikasi kehamilan. Yang keenam adalah memberikan asuhan sesuai tahapan perkembangan kehamilan ibu, kemudian melakukan dokumentasi asuhan kehamilan. Kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu adalah memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari dengan konsep-konsep, kemudian sikap dan keterampilan, serta hasil evidence base dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini, dan komplikasi serta pendokumentasiannya. Jadi materi dalam mata kuliah ini nanti ada 7 ya. Yang pertama adalah proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam kehamilan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kemudian ada kebutuhan dasar ibu hamil yang sesuai dengan tahap perkembangannya baik trimester 1, 2, dan 3, kemudian konsep dasar dari asuhan kebidanan untuk kehamilan itu apa saja. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyulit dan komplikasi pada kehamilan, kemudian asuhan sesuai dengan tahapan perkembangan asuhan kehamilan ibu, ya, asuhan untuk trimester 1, trimester 2, dan trimester 3 tentunya. Kemudian dokumentasi asuhan kebidanan yang biasanya didokumentasikan dalam askap asuhan kebidanan dan sesuai dengan 7 langkah Varney, biasanya seperti itu. Untuk daftar referensinya sebagai berikut. Untuk media pembelajaran, untuk online kita memakai sistem ini ya, pembelajaran daring secara online dari universitas, yaitu adalah Sepada. Kemudian tugas-tugasnya, tugas askap atau tugas makalah biasanya dimasukkan di situ. Pengumpulan tugasnya lewat Sepada juga bisa. Kemudian kalau untuk penjelasan materi biasanya saya menggunakan Zoom meeting gitu. Untuk penilaiannya ini ada kehadiran, tugas, praktikum, UTS, dan UAS. Tuh. Metode pembelajaran ada kolaboratif, jadi nanti
ada ceramah, diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, dan demonstrasi juga, karena ada beberapa praktikum yang harus didemonstrasikan. Nah, berikut adalah rincian dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-16 gitu. Kemudian yang pertama memahami konsep dasar asuhan kehamilan. Nah, berikut adalah bahan kajiannya. Banyak sekali, mulai dari konsep sampai evidence base dalam praktek kehamilan. Nah, kemudian memahami adaptasi fisiologis psikologis mulai dari panggul sampai perubahan anatomi pada trimester 1, 2, dan 3. Yang berikutnya juga memahami tentang faktor mengaruhi kehamilan, yaitu ada nanti faktor fisik, psikologis, dan lingkungan sosial serta ekonomi ya. Kemudian memahami juga kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahapan, yaitu ada kebutuhan yang dibahas di sini mulai dari trimester 1, 2, 3. Kemudian ada kebutuhan oksigen, nutrisi, sampai pekerjaan ya. Sampai nanti ada kita bahas juga tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Jadi mulai dari ini ya, apa saja yang dibahas, kemudian kebutuhan psikologis pada ibu hamil juga dibahas di situ mulai dari trimester 1, 2, dan 3, kebutuhannya itu apa aja. Kemudian untuk pertemuan berikutnya memahami penyulit dalam komplikasi kehamilan. Jadi ada tanda-tanda bahaya. Jadi seorang bidan nanti harus bisa mendeteksi dini adanya tanda bahaya dalam kehamilan. Kemudian memberikan asuhan sesuai dengan perkembangan. Jadi yang perlu dikuasai juga teori, juga praktikumnya ya, deteksi dininya. Pemeriksaannya juga harus dipahami, cara mendiagnosanya juga dipahami, sehingga dapat memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan tahapan perkembangan. Jadi ketika menemukan kasus di situ, jadi nanti mahasiswa mampu langsung memberikan intervensi kepada pasien ya, apa aja misalnya terdapat kasus A misalnya. Nah, itu apa aja yang diintervensikan dan kemudian diimplementasikan kepada pasien tersebut. Kemudian banyak sekali menentukan diagnosis, perkembangan perencanaan asuhan ya, mengembangkan rencana sesuai dengan kebutuhan, kemudian melakukan dokumentasi ya, aspek legal dari dokumentasi. Jadi harus sebagai bidan harus bisa menerapkan pendokumentasian asuhan kebidanan. Nah, di situ juga harus menerapkan aspek legal dalam kebidanan. Jadi posisinya itu dia di mana, ada di bidan praktekkah atau di puskesmas kah atau di rumah sakit. Nanti kan bentuk penanganannya pun juga berbeda. Gitu. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabarnya oke kan untuk hari ini? Ya. Yang sudah gabung ada 13 mahasiswa ya. 12 berarti, 12 mahasiswa, masih ada yang belum. Tapi nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat, Mbak-mbak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, kita membahas tentang kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, di sini ada yang sudah mempelajari tentang kebutuhan dasar ibu hamil sebelumnya? Halo? Apakah ada yang pelajari kebutuhan dasar ibu hamil? Ya. Kalau belum, setidaknya sedikitnya paham lah ya tentang kebutuhan dasar ibu hamil itu apa. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar ibu hamil itu apa, Mbak, kira-kira? Halo? Iya, Bu. Ya, kebutuhan dasar ibu hamil itu apa, Mbak? Kebutuhan atau perubahan-perubahan yang
dimiliki pada ibu hamil yang sebelumnya tidak dibutuhkan sebelum ibu tersebut hamil. Oh gitu. Jadi kebutuhan dasar yang dibutuhkan ibu hamil karena pada saat kehamilan itu terjadi perubahan-perubahan di dalam dirinya, begitu kan ya maksudnya? Ya. Iya. Nah, kira-kira kebutuhannya apa aja? Kalau menurut Mbak ini kebutuhannya apa aja? Kebutuhan oksigenasi, kebutuhan nutrisi, Dan personal edukasi. hygiene, pakaian, gitu ya. edukasi. Kenapa sih seperti itu? Kira-kira kenapa? Karena adanya perubahan yang terjadi pada ibu. Nah, perubahan itu pada trimester 1, 2, dan 3 itu sama enggak kira-kira? Berbeda, Bu. Berbeda. Kenapa sih begitu? Karena perubahan yang dialami oleh ibu juga berbeda tiap trimesternya. Di tiap trimester itu perubahannya berbeda dan ini ya keluhannya pun juga akan berbeda, makanya kebutuhannya pasti akan berbeda begitu ya. Nah di sini banyak sekali ya kebutuhannya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan ada oksigen, kemudian nutrisi, kemudian personal hygiene, kemudian pakaian ya, eliminasi seksual, mobilisasi, exercise atau senam ya, istirahat, tidur ini ya. Kemudian eliminasi tadi sudah ya, tulis lagi ya, traveling. Traveling itu penting nggak sih untuk ibu hamil? Kira-kira? Penting, Bu. Kenapa? Kira-kira? Kok begitu? Biar nggak stres ya. Kemudian persiapan laktasi, persiapan persalinan. Nah, mantau ini ya kesejahteraan janin, ketidaknyamanan dan cara mengatasi kunjungan ulang dan pekerjaan. Kalau oksigen gimana? Kebutuhannya meningkat nggak kira-kira pada saat hamil? Meningkat, Bu. Meningkat ya. Meningkat biasanya kalau meningkatnya itu pada trimester keberapa sih? Keberapa? 1, 2, 3 semuanya meningkat, tapi kalau pada trimester 3 kan lebih meningkat lagi karena kan diafragmanya tertekan oleh diafragmanya janin menekan diafragma sehingga kadang ibu itu sesak gitu ya, terus membutuhkan oksigen lebih banyak. Kalau nutrisinya sama nggak kira-kira kebutuhannya? Berbeda, Bu. Berbeda. Kalau trimester 1 itu biasanya kebutuhan nutrisinya apa aja? Lebih kemana? Trimester 1 itu biasanya kebutuhan nutrisinya sebenarnya banyak, cuman ibunya itu kan mengalami mual muntah, akhirnya tidak nafsu makan gitu ya. Nah, nanti yang biasanya vitamin pada saat trimester 1 itu apa kira-kira? Vitamin asam bisa. Kemudian apalagi selain itu? B6 untuk mual. B6 kalau ada terjadi mual muntah pakai B6 ya. Tapi beda lagi nanti kebutuhan nutrisinya pada saat ketika trimester 1 tapi hiperemesis gitu kan, nanti kebutuhannya juga akan berbeda. Kalau personal hygiene-nya bagaimana? Personal hygiene-nya harus lebih ditingkatkan lagi karena rawan juga ya ibu hamil ya. Kemudian apalagi pada saat trimester ini ya 2, kemudian trimester ini ya 1, ya semuanya lah, semua trimester lah. Nah, nanti biasanya kalau personal hygiene-nya buruk, kalau keputihan nanti kan bisa ini ya, bisa rawan terjadi ketubannya pecah duluan. Nah, akibatnya nanti bisa terjadi persalinan preterm gitu kan. Kalau pakaiannya gimana kalau untuk ibu hamil? Biasanya payudaranya ini ya akan membesar gitu kan, mengalami fisiologis kehamilan ya. Payudara membesar, akhirnya pakaiannya yang dibutuhkan adalah agak longgar, kemudian BH yang menopang. Bisa menyerap ya. Bisa apa? Menyerap pakaian yang bisa menyerap keringat. Keringat, apalagi trimester 3 itu kan
suhunya meningkat ya, biasanya ibunya akan panas gitu. Kalau kebutuhan eliminasi bagaimana? Kalau Meningkat ya. meningkat juga ya pada saat trimester 1 biasanya kan karena dia sering pipis, karena apa kira-kira? Sering pipis karena Kandung kemihnya tertekan oleh janin. tertekan oleh pembesaran dari ovumnya ya kan masih membesar tapi di bagian panggul, jadi menekan ke mana, kandung kemih gitu ya. Terus kalau untuk ini apa namanya, trimester 2 sudah mulai normal, yang nggak normal lagi trimester berapa yang sering pipis lagi? Trimester ke-3. Kalau trimester ke-3 itu sering pipis karena apa? Kepala bayi sudah mulai turun gitu ya. Kalau traveling tadi kebutuhannya butuh nggak sih ibu hamil itu? Tidak. Ya Tergantung kondisi ya. Kalau ibunya stres di rumah terus, nah itu kan butuh traveling juga. Kemudian persiapan laktasi biasanya apa aja sih yang dilakukan ibu? perawatan payudara. Apalagi? Perawatan payudara bolehnya kapan sih? Kan payudara itu tidak boleh dipegang terus-menerus kan, karena apa? Bisa merangsang kontraksi juga, karena di situ ada ini ya, pemicu hormon oksitosin gitu kan. Kira-kira kapan? Kalau sudah aterem biasanya dilakukan perawatan payudara gitu ya. Kalau persiapan persalinan ini biasanya pada trimester keberapa kebutuhan dasarnya ini? Tiga. Kalau untuk memantau kesejahteraan janin trimester keberapa? Trimester 1, 2, 3. Ya, semua trimester. Biasanya minimal berapa sih pemeriksaan kehamilan itu? Minimal kan K4 ya. Dikatakan K4 itu jika apa? Ya, trimester 1 1 kali, K1. K2 trimester 2 1 kali, K3 itu di trimester 3, dan K4 juga di trimester 3. Jadi trimester 3 itu ada 2. Yang penting minimal dalam pemeriksaan kehamilan itu berapa? Berapa kali? 4 kali toh? Jadi nanti kalau memberikan KIE misalnya di awal itu bisa juga Bu, nanti minimal lah untuk ini ya, untuk memantau kesejahteraan itu memenuhi K4 gitu ya. Trimester 1 1, trimester 2 1, trimester 3 2 kali biasanya begitu. Kemudian ada banyak ketidaknyamanan, kunjungan ulang juga ya, dan pekerjaan. Biasanya begitu. Nah, ini trimester 1. Makan berkurang karena pusing dan sering mual dan muntah. Nah, kalau terjadi sering mual dan muntah, kira-kira apa yang dilakukan? Apa KIE apa yang diberikan? Makan pada porsi kecil tetapi sering. Porsinya kecil, sering gitu ya. Kalau pagi sebelahnya dikasih buah-buahan sampai biskuit gitu ya. Nah, karena ini ya sering mual itu kan karena asam lambungnya meningkat. Nah, jangan sampai telat makan gitu, walaupun sedikit tapi tetap harus makan. Kemudian minuman yang diberikan manis dan hangat ya. Kemudian kenapa kok manis? Karena biar memberikan tenaga ke ibunya. Jadi hindari makanan bumbu yang aromanya tajam. Jadi kalau bawang merahnya banyak gitu bumbunya, nah biasanya ibu hamil tuh nggak mau gitu ya. Kemudian ini, pokoknya bau-bau yang menyengat biasanya akan merangsang mual dan muntah. Jadi kalau trimester 1, gizi yang dibutuhkan adalah asam folat. Untuk apa kira-kira? Untuk tulang. Pembentukan organ ya tulang. Nah, itu mencegah kelainan kongenital, karena kan pembentukan janin itu kan pada trimester awal gitu ya. Nah, hindari pemberian FE pada TM1 karena FE akan memperparah mual dan muntah gitu ya. Jadi diberikanlah FE itu pada trimester 2 dan 3. Sebenarnya tidak harus FE, ada beberapa makanan pengganti atau mungkin buah-buahan yang mengandung FE juga bisa.
gitu ya. Jadi bisa pakai jus, pakai jambu gitu, jambu biji merah itu kan juga Fe-nya tinggi ya. Terus kemudian buah naga itu juga banyak mengandung Fe. Nah, itu bisa toh digunakan. Kemudian ada juga kehamilan yang nih berapa minggu nih? Trimester 2. Jadi makannya sudah pulih, janinnya sudah tumbuh pesat ya. Kemudian biasanya mulai TM2 ini berat badan akan meningkat begitu. Kalau pada trimester 1 kan kebanyakan turun ya berat badannya ya. Karena apa? Karena mual muntahnya tadi makan sedikit tapi ini ya. Tapi kalau untuk trimester 2 ini sudah mulai meningkat. Tapi bukan berarti meningkat itu karena ibunya gemuk ya. Biasanya karena janinnya itu sudah berkembang. Makanya terus adanya air ketuban juga gitu. Jadi akan menambah apa kira-kira? Menambah berat badannya gitu ya. Jadi prinsip boleh makan semuanya ya. Nah, kalau bisa misalnya di daerah-daerah itu kan masih ini ya, pakai tarak gitu ya. Ada juga yang nggak boleh makan apa? Udang. Atau mungkin apa di daerah mbak-mbak masing-masing ini apa? Yang ini, yang dilarang untuk ibu hamil kira-kira. Ada yang larang makan ini nggak? Jeroan nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Semua boleh dimakan ya. Nanas atau apa gitu? Tidak boleh makan nanas. Nggak boleh makan nanas kan? Kemudian apa lagi? Nah itu kalau di Jawa Tengah saya pernah ini ya tahu di sana ya. Jadi nggak boleh makan udang karena nanti bungkuk katanya gitu kayak udang. Padahal udang itu kan sumber protein ya. Protein boleh nggak untuk ibu hamil? Ini apalagi dianjurkan loh untuk protein hewani ini gitu ya. Jadi pilih susu yang ini kalau minum susu boleh pakai yogurt ini ya untuk menunjang pertumbuhan janin juga. Tapi kalau masih biasanya untuk trimester 2 awal-awal itu kan masih mual muntah, jadi nggak harus dipaksakan minum susu ya. Boleh karena kan susu gimana sih? Susu itu kalau misalnya belum sarapan terus minum susu dia akan merasa mual. Kenapa begitu kira-kira? Karena susu itu ketika masuk di dalam lambung dia akan berubah menjadi asam. Coba nanti mbak-mbak ya pagi aja, nggak usah hamil ya. Pagi misalnya dia belum sarapan minum susu, mual nggak kira-kira? Ya nggak langsung mual sih, kadang cuman kayak ini ya haik gitu loh. Gitu kan? Agak gimana ya kayak masuk angin gitu kan? Nah, itu kan juga bisa. Nah, bila tidak suka susu bisa diganti ikan laut. Kalau trimester 3 gimana trimester 3? Janin mengalami pertumbuhan dan perkembangan cukup pesat ya. Nah, kalau untuk trimester 3 apa kira-kira yang dihindari? Makanan apa yang dikurangi kira-kira? Yang dikurangi adalah karbohidrat, glukosa. Kenapa begitu? Karena dapat apa? Waduh, sinyalnya nge-lag ini kayaknya. Jadi, ya besar gitu ya berarti ini ya bisa karena kalau trimester 3 terlalu banyak mengkonsumsi glukosa gitu ya. Nah, dia akan menyebabkan bayi itu menjadi besar. Kalau besar nanti persiapan persalinannya bagaimana gitu ya. Bayinya kan jadi ini bayi besar gitu toh. Nah, gitu ya. Kemudian jadi kalau bisa dikurangi biar nanti persalinannya bisa ini ya menjadi spontan atau normal gitu ya. Nah, kalau trimester 3 ini biasanya ibu itu sering lapar sih, cuman ya nggak harus makan makanan yang mengandung glukosanya tinggi. Nah, bisa pakai yang lain ini ya. Porsi kecil tapi sering, karena kan makannya dikit-dikit juga pada trimester ketiga karena perutnya itu lambungnya udah ditekan oleh janin. Nah, gitu. Nah, ini ada peraturan dari pemerintah ya tentang ini apa namanya? Angka kecukupan gizi yang 2019. Jadi nanti misalnya ini kalau mbak-mbak ini kan sudah nanti ke trimester ini ya tingkat akhir biasanya kan melakukan penelitian ya. Melakukan penelitian. Nah, itu kan juga bisa melakukan ini ya. Melakukan
penelitian itu bisa lihat dari AKG sini. Ini kebutuhannya nih, ada tambahan toh. Nah, kita butuhnya apa? Nah, kebutuhan energinya berapa? Nah, dia dari usianya, usia ibu hamil itu berapa? Nanti lihat di atas peraturan menteri, nanti saya akan share di WA grup kita. Nah, kemudian tambahannya berapa, untuk trimester 1 berapa, trimester 2 berapa, karbohidratnya berapa. Nah, dari sini termasuk vitamin B1, B2, nah biotin. Nah, kalau asam folat itu sebenarnya vitamin B berapa toh, Mbak? B2, B6. Bukan, B berapa? Ayo asam folat. Asam folat itu vitamin B loh. B berapa ya? B6. B6 kan ada sendiri. B 12 kan ada sendiri. B9. Nah, betul. Jadi asam folat itu B9, tapi di sini belum ada ya. Ini kan hanya vitamin secara besar aja ya. Nah, ini ada kalsium, fosfor. Nah, itu apalagi kalau untuk trimester ketiga, bentar ya. Saya cek lagi di atas ya. Kalau untuk trimester ketiga, itu biasanya ada tambahan juga ya. Misalnya magnesiumnya, itu enggak ada ternyata. Kalsiumnya, nah itu ada tambahan pada kehamilan ya. Karena biasanya katanya ini, secara penelitian ya, saya baca jurnal itu, kalau misalnya kalsium itu kebutuhannya meningkat, kenapa? Karena nanti apalagi pada trimester ketiga, dia sangat membutuhkan kalsium, karena kalau kalsiumnya kurang, ibu itu mengalami ini sering apa? Nyeri. Bukan, sering ini juga sih, sering kram. Pernah toh? Tapi ini juga ini ya, ini kalau menurut AKG ini kan kebutuhannya meningkat 0 ya. Tapi kan ada kebutuhan dasarnya. Jadi perempuan misalnya ibu hamil usia 30 sampai 49, itu kan kebutuhan magnesiumnya ada 330 sampai 340. Nah, kalau bisa ini tuh harus terpenuhi magnesiumnya. Kalau magnesium itu biasanya berkaitan dengan eklamsi. Saya pernah membaca penelitian itu, katanya dari hasil penelitian itu mengatakan bahwa kalau misalnya ibu hamil yang mengalami eklamsi, preeklamsi, nah ternyata setelah ditelusuri lihat dari ke belakang, ternyata itu karena dia mengalami kekurangan magnesium, gitu katanya, kata hasil penelitian. Jadi nanti kebutuhan dasar yang untuk usia ini, perempuan ini, itu harusnya sudah terpenuhi, tapi jarang ya ada misalnya makanan yang benar-benar mengandung magnesium. Kira-kira apa ya kira-kira? Makanan yang mengandung magnesium, ada yang tahu? Susu ada nggak kira-kira? Apa? Coklat. Coklat bisa, apalagi? Pisang itu juga bisa. Padahal kan makanannya nggak begitu susah dicari ya, cuman itu ya jarang mungkin ya. Kalau nanti untuk tugasnya nanti silahkan dilihat ya, carilah jurnal ya, nasional maupun internasional. Nah, tentang kebutuhan dasar ibu hamil, kemudian analisis dan penanganannya. Jadi misalnya kebutuhannya itu ini ya, ini apa, tentang oksigen atau mungkin tentang eliminasi. Nah, itu kemudian penanganannya bagaimana. Nah, itu silahkan dianalisis gitu ya. Oke, terima kasih.